Nama saya Eli Kartika Sari. Ya. Ya. Di film Brendong ini sebagai apa posisinya? Kebetulan di film Brendong kali ini saya sebagai produsernya. Bagaimana sensasi rasa bisa menghasilkan sebuah karya yang akhirnya bisa dinikmati oleh publik? Buat saya ini adalah satu pengalaman yang luar biasa karena di sini saya bisa berkolaborasi, bersinergi dengan banyak pihak, mulai dari budayawan, kemudian teman-teman di sektor industri film ya, kemudian dengan sanggar tari dan lain sebagainya. Di sini memberikan satu pengalaman baru yang bagaimana saya itu sebetulnya iri dengan Jogja, iri dengan Solo, di mana UMKM, kemudian penggiat seni, kemudian penggiat budaya dan sebagainya, mereka itu bisa berkumpul menghasilkan karya yang luar biasa hingga akhirnya itu bisa menjadi satu value, menjadi satu kebanggaan bahwa daerah mereka adalah daerah seni. Jadi buat saya sebetulnya saya sendiri kan penggiat UMKM, tapi di sini kenapa saya mau jadi produsernya? Karena saya punya mimpi, saya ingin seperti di Jogja. Mereka hanya dengan hanya dengan satu foto itu, cuma gambar stupa aja kaos bisa terjual dengan banyak sekali. Kemudian mereka mengadakan sendera tari, itu yang nonton itu sampai banyak sekali, padahal tiketnya tidak murah. Nah, di sini saya berpikir, apa sih yang bisa saya kerjakan saat ini? Mungkin saat ini saya belum bisa langsung mendapatkan manfaatnya, dalam arti saya bisa menghasilkan uang sekian ratus juta, sekian puluh juta, itu tidak. Tapi setidaknya diawali dari sini, saya pengen ke depan, Pekalongan itu ternyata ada Brendong, kemudian ada Sintren. Nah, kemudian di sini kita bisa memperkenalkan yang lainnya lagi, pariwisatanya, badeknya, UMKM-nya. Akhirnya tidak hanya batik saja yang bisa kita perkenalkan ke dunia luar, tapi seni daerahnya pun bisa kita perkenalkan. Kemudian UMKM-nya juga akhirnya mengikuti. Nah, itulah yang alasan utama saya ketika diajak bergabung dan saya menjadi produser, saya mau. Jadi awal dimulainya film Brendong ini, kita memang mengikuti satu kegiatan dari Kemenparekraf. Di situ kita bersaing ribuan dengan penggiat seni lainnya yang kita memperebutkan tiket untuk mendapatkan pendanaan dari Kemenparekraf. Tapi di situ ketika sang sutradara di sini Mas Edi mengajak beberapa teman di awal, itu jarang ada yang mau. Ketika kita mau submit, pastinya harus ada KTP, identitas dan lain sebagainya. Itu mengajak beberapa teman, mereka menolak ketika diminta KTP-nya. Kemudian diskusi, saya bilang apa sih yang dibutuhkan, ini oke, gas, kita maju bareng. Nah, di situ akhirnya alhamdulillah kita lolos, menyisihkan sekian ribu orang. Tapi di sini kita juga harus siap, dalam arti siap pendanaan cadangannya, karena budget segitu kita membawa banyak orang, takutnya mungkin over budgeting. Nah, kita sudah punya siap pendanaan cadangan, kurang lebih seperti itu. Ya, cut dulu sebentar. Ya, kemudian bisa diceritakan perjalanan yang mungkin tidak terpublikasikan dari tadi, pada saat wawancara di dalam atau pada saat sesi pemaparan, hal-hal yang mungkin sedikit kronis dari sisi pribadi atau istilahnya
dramatikal yang terjadi pada saat proses produksi itu seperti apa? Iya. Jadi ketika kita memproduksi Brendong Iku itu behind the scene-nya itu kita menemui banyak masalah sebetulnya dari pemilihan talent ketika semuanya sudah oke, tapi kita tidak pakai hitam di atas putih karena kita merasa dia senior udah pasti ini. Nah, ketika di hari hanya mendadak tidak bisa karena sakit, kita saat itu juga harus mencari peran pengganti. Nah, jadi ada beberapa peran pengganti yang memang itu di luar skenario yang sudah kita siapkan si A si B-nya. Jadi kita langsung cari di TKP, orangnya mau didirect sama sang sutradara, akhirnya semua berjalan. Kemudian kita kan mengambil temanya kan Brendong ya, dimana itu adalah sebuah doa pemanggilan hujan. Nah, kebetulan waktu itu tuh bulan-bulan dimana nggak turun hujan. Tapi entah kenapa ketika kita syuting itu yang di sawah itu sudah mau turun hujan nih. Padahal kita kan berharapnya panas sampai nanti selesai, ternyata udah gerimis. Itu kita udah yang aduh ini gimana, kalau gerimis kita tag lagi berarti ada anggaran yang keluar lagi kan kayak gitu. Nah kemudian tapi alhamdulillah nggak jadi hujan. Kemudian beralih lagi dalam kita pemilihan tempat, kita mesti mencari rumah gubuk yang masih nggak ada lantai keramiknya, itu ternyata susah sekali. Kita nyari pendopo yang mau kita jadikan untuk nanti di akhir film yang Sendratari itu, kita nyarinya itu ternyata butuh waktu yang lama. Kita mesti ke pelosok desa, kemudian kita pamitan ke orangnya mau atau tidak. Nah di situ adalah satu pengalaman luar biasa. Ternyata membuat film itu ya memang kita jauh-jauh hari prepare-nya itu luar biasa. Kemudian seperti saat pas mau syuting yang di rumah itu malam-malam itu hujan sudah mau turun lagi. Kita nggak tahu nih itu musim kemarau tapi kok tiba-tiba hujan datang. Jadi kita merasa seperti apa benar-benar ini nyetrum atau gimana gitu. Tapi kita berharapnya dipending dulu hujannya. Kalau sudah selesai baru hujan turun nggak apa-apa. Kurang lebih seperti itu. Jadi kadang merasa apa beneran ya orang dulu itu melakukan ritual seperti ini akhirnya turun hujan entah bagaimana. Tapi memang itu terjadi ketika kita syuting film tersebut, kurang lebih seperti itu. Jadi behind the scene-nya banyak sekali. Kita mesti pulang subuh terus buat saya itu juga satu hal yang baru, bagaimana saya keluar pulang subuh tapi itu karena ini kerja profesional jadi nggak masalah. Jadi kita semua di sana udah ngantuk apa. Nah yang paling sulit buat saya sutradara itu bagaimana saya harus mengkondisikan teman-teman itu harus on time. Mereka selesai jam 5, jam 9 membangunkan mereka by phone itu susah sekali. Karena kalau sudah molor sedikit, cuaca berubah sedikit, itu sudah akan membuat satu rencana di hari itu bisa berubah, kurang lebih seperti itu. Terus mengkondisikan banyak orang, satu belum datang, otomatis yang lain juga akan menunggu. Nah, itu adalah hal-hal teknis yang ternyata pengaruhnya besar sekali. Bagaimana saya harus mengedukasi mereka untuk on time di waktu-waktu yang akan datang, kurang lebih seperti itu. Tadi seperti singgung sedikit tentang menghandle atau mengkondisikan temperamen dari emosional para orang-orang penting di dalamnya seperti sutradara dan para director yang ada di situ, ya kan? Itu seperti apa? Tadi tidak sempat diceritakan secara lugas. Temperamen yang seperti apa atau hal-hal yang mungkin tidak terkuak ke publik seperti itu? Iya. Jadi mungkin karena di situ
saya perempuan sendiri ya, yang lainnya itu bekerja dengan laki-laki yang emosionalnya otomatis pastinya ketika sesuatu tidak sinkron, mereka itu akan emosi, kemudian kalau orang Jawa bilang itu bengkerengan. Nah, di sini posisi saya nih, saya berusaha menghandle satu yang pada akhirnya kalau itu tidak kita damaikan, itu film gak akan jadi. Ya selisih paham di sebuah film, pembuatan film itu pasti ada, karena kita lelah, kita dituntut untuk untuk target itu harus selesai. Nah, itu adalah satu hal yang memang ternyata cukup sulit. Nah, kemudian dari proses syuting, kemudian dari proses editing, karena kita ini kan dari seniman semua nih, yang kita rekrut, mereka inginnya perfect semua. Dari segi pengisi suaranya itu, lagunya itu memang betul-betul diciptakan sama Mas Dompet. Kemudian di situ juga terjadi masalah juga, penyanyinya itu ada saudaranya meninggal, dia nggak bisa pas tes vokal dan lain sebagainya, nggak bisa. Kemudian ada yang tiba-tiba patah hati, di situ dia moodnya nggak keluar. Nah, itu adalah hal-hal di luar yang bagaimana saya harus, pokoknya saya minta apapun yang terjadi deadline harus sekian. Nah, masalah perfect sebuah karya itu kita nggak bisa mengukur. Kalau kita yang membuat seniman, kita nggak bisa mengukur perfectnya seperti apa. Nah, di situ saya harus sebagai produser, saya ingin punya batasan sekian, waktu deadline-nya harus sekian, dalam arti hasil bagus tapi tidak estimasi waktunya dapat cepet tapi tidak mengurangi satu hasil karya itu jelek, kurang lebih seperti itu. Iya. Selanjutnya mungkin pesan-pesan untuk generasi muda yang tertarik dengan pembuatan film terkait dengan cerita produser tadi, seperti apa tipsnya, kiatnya ketika mereka ingin memulai hal baru di dunia sinematografi atau semacamnya? Mungkin ada pesan? Ya, pesan saya buat generasi selanjutnya ya, ketika kita ingin menghasilkan sebuah karya, pastinya pendanaan itu adalah satu hal yang menjadi masalah besar. Tapi menurut saya kita mulai dari hal-hal kecil dulu. Dalam arti tidak semuanya kita harus ingin mengajukan proposal dan lain sebagainya, ada yang mendanai. Kita jalan aja. Jalan dari satu komunitas, kemudian semisal kita tidak ada pendanaan, kita iuran atau bagaimana, atau kita mencari sponsor. Nah, ketika kita sudah berkarya, kita menghasilkan 2 atau 3 karya, saya yakin pasti banyak orang yang kemudian akan melirik dan akan bekerja sama dengan kita. Nah, kemudian di sini kita ini sebetulnya jika kita jika kita komunitasnya kemudian berkomunikasinya itu kita lebih luas lingkupnya, kita perlebar lagi, itu kita akan dapat informasi yang cukup banyak tentang pendanaan apapun itu, pendanaan dari untuk dunia perfilman, kemudian pendanaan untuk pelaku usaha, kemudian pendanaan untuk komunitas-komunitas itu ada. Tapi kadang yang mereka nggak tahu itu bagaimana caranya dan linknya di mana. Nah, itulah kenapa saya selalu menyarankan kepada anak generasi muda sekarang, jalinlah komunikasi yang luas, jalinlah komunikasi yang baik, karena dari situ rezeki itu akan datang mengalir yang kita nggak akan tahu dari mana arah datangnya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Mungkin ada sesuatu yang mau ditambahkan lagi atau sudah cukup? Satu hal yang ingin saya tambahi di sini, saya berharap Kabupaten Pekalongan ini adalah satu kabupaten yang kita memiliki banyak harta.
Dalam arti dari seni, dari pelaku ekonomi, kemudian dari banyak subsektor. Saya berharap dengan kita bekerja sama, dengan kita saling mendukung satu dengan lainnya tanpa kita melihat siapa dia, tujuan kita satu, berkarya untuk menghasilkan sesuatu yang baik, membawa nama Kabupaten Pekalongan. Nah, yang saya inginkan itu tidak ada satu ego pribadi dan lain sebagainya, yang ada satu kebersamaan bagaimana kita menghasilkan satu karya untuk Kabupaten Pekalongan yang lebih baik lagi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mbak Eli Kartika. Sam-sam.